dimulai ya nih. Kayaknya kok rame banget ya. Iya, kayaknya ini konser pasti seperti biasanya banyak penonton yang datang. Apalagi penyanyinya Sari Houston. Wah, sudah pemanasan belum? Belum. Kayaknya sekarang aja yuk. Oke, kita pemanasan vokal dulu ya. Supaya kita siap untuk mengiringi nanti. Siap. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kepada para pengunjung konser Sari Houston, kami mengucapkan terima kasih telah menunggu. Sesaat lagi konser Sari Houston akan segera dimulai. Para penonton diharap segera bersiap. Arifin, siap untuk wawancara. Wah, selamat di atas kesuksesan konser hari ini Sari Houston. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk interview dengan apa yang kamu lakukan? Mundur. Bapak Iji, apa yang Anda lakukan itu tidak sopan. Saya hanya ingin melindungi Anda. Saya berterima kasih atas apa yang telah Bapak lakukan. Tapi perlu Bapak tahu bahwa ada pribadi yang telah melindungi saya, dan itu lebih besar daripada saya. Sekarang tolong dengarkan saya cerita sebentar ya.
Terima kasih buat kesempatannya untuk saya bisa menjelaskan hal yang menjadi dasar saya untuk sampai saat ini berani berdiri di tempat ini. Seperti yang tadi sudah Bapak reporter tanyakan dan juga penjaga saya bertanya kepada saya bahwa saya tidak takut akan manusia. Bukan berarti saya sombong atau mengandalkan diri sendiri. Justru saya memiliki seorang penjaga yang tidak pernah tertidur. Ya, saya akan mengawali dengan sebuah kisah dari kisah Daud. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Daud? Namun sebelumnya dia pernah menjadi seorang buronan. Semua orang pasti tahu bahwa masa-masa Daud ketika dia menjadi buronan Raja Saul, dia tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Dan ketika dia bersembunyi di Kahila, di sana dia tetap diketahui oleh Saul dan anak buahnya. Pada saat itu Saul segera mengajak tentara-tentaranya untuk mengepung tempat Daud bersembunyi. Namun apa yang terjadi? Saudara-saudara, di sana Tuhan membuat semua tentara-tentara, bahkan panglima tentara Saul tertidur. Mungkin teman-teman yang di sini, saudara-saudara yang di sini pernah mendengar polisi tidur atau street bomb. Nah, yang saya maksud di sini bukan berarti polisi tidur yang ada di jalanan seperti yang Indonesia punya ya. Tetapi seperti yang dikisahkan dalam 1 Samuel pasal yang ke-26 dikatakan bahwa Saul pun tertidur. Abner, panglima tentaranya, juga tertidur. Tidak ada satu orang pun yang bangun pada saat itu, sehingga ketika Daud dan Abisai mengintai mereka tidak ketahuan. Tidak ada satu orang pun yang sadar bahwa Daud dan Abisai datang mengintai. Pada saat itu Daud hendak dihasut oleh Abisai dan dikatakan, ayo kita bunuh saja ini Raja Saul, supaya apa? Daud segera menjadi raja. Tetapi disinilah Daud menerima ujian juga. Daud berkata, Tuhan tidak tertidur. Tuhan mungkin membuat mereka tertidur, tapi Tuhan tidak tertidur. Jauhlah daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, di sini kita belajar bahwa orang yang diurapi Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Nah, teman-teman, saudara-saudara, dan juga para fansku yang saat ini mendengarkan dimanapun kalian berada, taruh harapan itu kepada Tuhan. Dalam Mazmur 121 dikatakan bahwa Tuhan penjaga kita, Dia tidak pernah tertidur. Daud membuktikan imannya. Daud membuktikan kepercayaannya. Daud membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan dengan ketika dia mengambil tombak dan kendi yang ada di sebelah Saul. Dia keluar dari perkemahan Saul dan dia berteriak, Saul, Saul, apakah engkau mencari aku? Hai Abner, apakah engkau tidak malu sebagai tentara? Engkau tertidur sementara tuanmu, istilahnya tuannya itu tuh diserang musuh gitu loh. Akhirnya Abner pun malu, Saul pun sadar bahwa dia telah berdosa, bahwa bahwa Daud itu tidak ada niatan jahat kepada Saul. Ya, dari situ Saul pun pulang, dia tidak lagi mengejar Daud. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan yang menjadi pembela bagi Daud, Tuhan juga yang menjaga Daud dari berbuat kesalahan terhadap Saul. Seperti yang dikatakan bahwa di dalam Mazmur 121, Tuhan juga menjaga kita dari yang jahat. Kita tidak tahu hati siapa di sini yang memiliki hati yang jahat. Saya juga tidak tahu. Apakah di sini ada yang tahu mungkin hati yang di sebelahnya ada yang jahat?
Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Karena itu kita bisa mengandalkan Tuhan, bisa mengandalkan pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk menjaga kita dari hati orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang memiliki niat yang jahat. Jadi jangan pernah menghakimi, jangan pernah melihat orang dengan pandangan kita, tetapi ajak Tuhan dan minta Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, supaya aku memiliki hati yang dapat menimbang yang baik dan yang benar, dan berharap lebih lagi kepada Tuhan. Saya akan tunjukkan nanti gambarnya, bagaimana Daud berhasil untuk sampai kepada di posisinya Saul, dan dia tuh bisa sebenarnya untuk melukai Saul, tetapi Daud tidak melakukannya karena dia percaya Tuhan melihat, Tuhan memiliki waktunya. Bahkan Daud berkata, entah nanti Saul ini akan meninggal sehingga aku bisa menjadi raja, atau nanti Saul dia akan berperang dan mati di sana barulah aku menjadi raja. Saul itu udah diurapi Tuhan, kata Daud. Jadi kita gak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Bagianku adalah percaya kepada Tuhan, untuk aku tuh bisa berserah bahwa Tuhan yang tidak pernah tertidur juga Tuhan yang memiliki waktu yang tepat, tidak pernah terlambat. Oke? Jadi dari sini saya juga mengajak para fans saya yang ada di rumah, teman-teman para reporter yang ada di sini, ya, untuk teman-teman, untuk kita bisa saling menghargai. Kita bisa saling menghargai, jangan terlalu takut dalam hidup ini. Apapun kekhawatiran kita, ingat bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dan Tuhan yang saya maksud di sini adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu namanya Bapa Yahweh, dan nama putranya adalah Tuhan Yeshua HaMashiach, dan nama Roh Kudus yang saat ini senantiasa menyertai kita itu adalah pribadi Roh Kudus, pribadi Roh Tuhan sendiri. Dia adalah Ruach HaKodesh yang sering dikatakan bahwa Tuhan kita berasal dari orang Yahudi, ya. Jadi dari sini saya mau mengajak untuk teman-teman kita semua semakin percaya, semakin bergantung kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Ingat, kalau Daud sudah ditolong oleh Tuhan, Tuhan juga mampu untuk menolong kita. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai bertemu lagi di Gala Karpet selanjutnya. Tuhan memberkati. Jadi Bapak Iji, penjagaan dari Tuhan juga berlaku untuk saya. Maafkan saya. Saya jadi teringat dengan ayat hafalan Mazmur 121 ayat 5 yang mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Saya meminta maaf kepada fans Sari Houston. Saya persilahkan untuk menemui. Wah, terima kasih, bagus sekali. Terima kasih. Gimana cara membuatnya ini? Itu mudah sekali caranya. Oke, hari ini aku mau pergi ke konsernya Sari Houston. Aku mau siapin sesuatu dulu buat dia. Kira-kira aku bisa buat apa ya dari ini. Kemudian aku mau juga membuat bunga ini. Ya kira-kira kayak gini ya. Yuk kita buat yuk. Aku mau buat dulu buat Sari Houston. Yang aku perlukan sekarang adalah 1 buah gelas. Boleh gelas plastik, boleh gelas kertas, gelas apa aja yang ada di rumah juga bisa. Kemudian kertas lipat warna merah atau warna yang lain juga boleh. Kemudian kertas lipat warna hitam
atau kertas hitam yang lain juga boleh. Warna hitamnya ini kita mau potong kecil-kecil seperti ini, kemudian diremas-remas. Kita mau membuat batu dari kertas warna hitam ini. Nanti ini batunya bisa kita taruh di permukaan pot bunga. Nah, kita bisa membuat batu. Kemudian juga kita memerlukan kertas warna-warni yang lain. Nah, ini buat hiasan pot bunganya, nanti bisa dipotongi kotak-kotak kecil seperti ini. Kemudian kertas warna lain lagi untuk bagian tengah bunga. Kita juga perlu stik es krim, satu aja cukup, gunting, lem, dan bolpen. Oke, sekarang aku akan mulai dari kelopak bunga. Caranya, kertasnya dilipat dulu seperti ini. Kita akan membuat kelopak bunga langsung banyak. Kemudian lipat kertas menjadi 6. Nah, menjadi 6 bagian ya. Ini kalau dibuka nanti bentuknya seperti ini. Ada 6 bagian. Jadi satu kali gunting aja cukup. Kita bisa buat kelopak banyak. Caranya, kita ambil dari ujung kertas bagian bawah, kemudian kita potong, melengkung ke atas ya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini akan jadi kelopak bunga. Satu kali gunting aja sudah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelopak. Sekarang kita akan buat susun menjadi bunga. Supaya bentuk bunganya bagus, kita hanya akan gunakan 5 kelopak saja. Nah, disusun seperti ini. 3 di atas dan 2 di bawah. Setelah itu kita buat lingkaran di tengah bunga. Dirapikan dulu ya bunganya. Kalau sudah rapi, baru kita tempel bagian tengahnya. Nah, ini bagian tengah kita tempel. Setelah itu kita rapikan kembali supaya bentuknya jadi cantik. Oke, bunga sudah jadi. Setelah itu kita lengketkan ke stik es krim.
Nah, stik es krimnya akan menjadi tangkai bunga. Bunga sudah jadi. Kita sisihkan dulu ya. Kita mau hias pot bunga kita. Supaya pot bunga ini nggak kosong, aku mau beri tulisan Mazmur 121 ayat 5 supaya idolaku Sari Houston bisa ingat terus bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Kira-kira mau aku tempelkan di sini. Nah, saatnya menghias gelas kertas ini supaya nggak polos. Kita mau hias dengan potongan-potongan kertas kecil-kecil ini. Hiasnya boleh secara acak ya, boleh diletakkan secara acak.
Oke, setelah itu kita mau isi ini dengan bunganya. Nah, supaya kita nggak perlu membuat batu terlalu banyak, kita bisa ambil satu kertas yang sudah nggak terpakai, kertas apapun ya yang sudah nggak pakai, kita bisa masukkan ke dalam gelas ini supaya batunya nggak perlu membuat terlalu banyak. Nah, setelah itu kita tancapkan bunga yang tadi sudah dibuat ke dalam pot. Jangan lupa untuk batu-batunya diisikan ke atas tempat ini tadi. Nah, oke. Sekarang pot bungaku untuk Sari Houston sudah jadi. Semoga dia suka dan selalu ingat bahwa di Mazmur 121 ayat 5 disebutkan Tuhan adalah penjaga kita. Sekarang aku mau siap-siap ke konsernya Sari Houston dulu ya. Wah, bagus sekali ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Boleh nggak kalau kita foto bersama? Oh, boleh. Silakan. Terima kasih. Silakan diantar sama Baik. Bapak Iji ya. Wah, iya. Aduh, maaf tadi atas gangguannya ya. Boleh diulangi lagi tadi pertanyaannya apa? Oke, jadi bagaimana perasaannya tentang kesuksesan konser hari ini? Iya, saya mengucap syukur bahwa konser hari ini berjalan lancar. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kalau boleh tahu ada tidak ya pesan untuk para fans yang di rumah untuk disampaikan sambil melihat ke layar yang ada? Oke, baik. Terima kasih buat kesempatannya. Bisa tolong titip saya. Oke, terima kasih. Iya. Untuk para fansku yang ada di rumah, saya mengucap syukur bahwa hari ini konsernya berjalan dengan lancar. Dan saya juga menitipkan pesan bagi kita semua, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut ataupun cemas. Sebab Tuhan yang kita sembah, seperti yang sudah saya katakan tadi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Bapa Yahweh, itu tidak pernah tertidur. Dahulu dia sudah menjaga Israel, kini juga dia menjaga kita semua dimanapun kita berada. Amin, amin. Izinkan saya berdoa untuk kita semua pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga bahwa kesempatan hari ini kami berterima kasih. Sungguh Engkau Tuhan yang nyata perlindungan-Mu dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Mungkin ada jalan buntu, mungkin ada kecemasan, kekhawatiran, atau ketidakmampuan, keraguan atas diri sendiri. Tuhan, tolong Engkau jamah kami dan ingatkan kami untuk selalu berharap padamu. Biarlah kiranya urapan-Mu ada atas kami dan limpahi kami dengan ucapan syukur. Izinkan kami percaya bahwa Engkau Tuhan penjaga kami tidak pernah tertidur. Kiranya Bapa Yahweh melindungi dan memberkati kami. Dan kiranya Bapa Yahweh menyinarkan wajah-Nya atas kami dan berkemurahan atas kami, berkasih karunia atas kami. Kiranya Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami
damai sejahtera dimanapun kami berada. Terima kasih karena kami memiliki Tuhan seperti-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di konser selanjutnya. Tuhan memberkati.